Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku di podcast yang ngobrolin hukum Islam tanpa ribet tapi tetap dapat ilmunya. Nah, di episode kali ini kita bahas hal yang sering bikin bingung pas sholat berjamaah. Pernah gak sih kamu lagi jadi makmum, terus imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras? Di masjid lain imamnya malah langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah yang terdengar. Nah, jadi sebenarnya bismillah ini dibaca keras atau pelan sih? Yuk kita bahas bareng-bareng pakai dalil yang sahih dan penjelasan ulama. Oke, kita masuk di hadis yang pertama. Hadis yang jadi landasan bahasan ini datang dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma shallatu khalfaha Nabi wala Abi Bakrin wala Umar wala Uthman fadzakara basmalah fi awwalil qiraati wala fi akhiriha. Yang artinya, aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, baik di awal bacaan maupun di akhir. Hadis riwayat Muslim nomor 399. Jadi, bisa disimpulkan bahwa para imam di masa awal Islam tidak membaca basmalah dengan suara keras, khususnya di sholat jahar, subuh seperti sholat subuh, maghrib dan juga isya. Oke, selanjutnya kita masuk di mufradat dari hadis tersebut. Nah, biar makin paham, ini dia beberapa kosakata atau bisa disebut juga dengan mufradat penting dari hadis tadi. Dari kata sholatu, aku sholat, khalfaha di belakang, fadzakaru basmalah, maka disebutkan bismillah, fi awalil qiraah di awal bacaan, wala fi akhiriha yang artinya itu dan tidak pula di akhirnya. Oke, selanjutnya kita masuk di penjelasan ulama. Menurut Imam Nawawi, para sahabat memang gak menyuarakan bismillah, tapi mereka tetap membacanya pelan dalam hati, atau bisa disebutkan juga sir, bacanya pelan, gak terlalu keras. Jadi bukan dihilangkan, cuma tidak dijaharkan atau tidak dikeraskan. Sementara itu Imam Asy-Syafi'i punya pandangan yang berbeda. Menurut beliau, bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka harus dibaca dan di saat sholat jahar atau dikeraskan. Nah, selanjutnya beliau menguatkan pendapatnya dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an." Yang artinya itu, kalau kalian membaca alhamdulillah, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah ummul Quran. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Oke, selanjutnya kesimpulan fikih. Nah, gimana hukumnya nih? Nah, kalau kamu ikut mazhab Syafi'i, maka bacaan bismillah wajib dibaca dan dikeraskan dalam sholat atau dikeraskan dalam sholat karena dianggap bagian dari Al-Fatihah. Kalau kamu ikut mazhab Hanafi atau Maliki, basmalah gak dibaca keras, bahkan ada yang bilang cukup dalam hati atau malah tidak dibaca sekali, atau bisa juga hanya dibaca pelan dan tidak didengarkan oleh jamaah. Selanjutnya ada mazhab Hambali, lebih fleksibel, boleh dibaca pelan, boleh juga keras, tapi umumnya dibaca sir atau pelan. Oke, selanjutnya kita masuk di istinbat atau cara ulama mengambil hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i menekan bahwa karena bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka harus dibaca keras dalam sholat, atau bisa disebutkan juga jahar. Sementara mazhab lain melihat pada hadis Anas bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak menjaharkan bismillah,
maka cukup dibaca sir atau tidak sama sekali. Sekarang pertanyaannya itu, gimana kalau kamu jadi makmum di masjid yang imamnya beda mazhab? Jawabannya simple banget, ikutin imam. Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ju'ilal ima muliyu mabih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau imamnya baca keras ya dengarkan, kalau dibaca pelan ya ikuti. Jangan panik, gak perlu debat. Oke, selanjutnya kita masuk di toleransi fikih. Di Indonesia mayoritas umat Islam ikut mazhab Syafi'i, jadi wajar banget kalau kamu sering dengar bismillah dibaca keras. Tapi kalau kamu ke negara lain atau ke Timur Tengah atau ke masjid yang ikut mazhab Hanafi atau Maliki, bisa jadi imamnya langsung baca alhamdulillah tanpa membaca bismillah. Dan itu gak apa-apa. Justru dari perbedaan ini kita bisa belajar toleransi dalam perbedaan fikih. Bukan kontradiksi, tapi kekayaan khazanah Islam. Jadi intinya bismillah bisa dibaca keras, bisa juga pelan, tergantung mazhab yang kamu anut. Dan yang paling penting, jangan ribut hanya karena beda bacaan bismillah. Terima kasih udah dengarkan podcast ini. Kalau kamu suka episode ini, yuk share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.